Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, terdengar suara kokok ayam dan burung, juga buah-buahan yang elok dilihat ya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja dan juga Mbah Hajah Nur. Di sini juga ada yang megang kamera, ada Kang Atep Setiabudi, juga ada Okta. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya. Dia dalam kondisi hamil 3 bulan. Dia bingung harus bagaimana. Dia merasa dulu nggak begitu cinta pada suaminya. Nanti secara detailnya akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Mandina di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Bondowoso di Radio Komunitas di Bondowoso, dan juga Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, dan juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, untuk kasusnya seperti apa akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur. Silakan Mbah Hajah Nur. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan akhwat dan Ustadz Husein dan Pak Abu Bakar. Kasus kali ini seperti yang Mas Krisna bilang tadi, saya baru ditinggal suami dan saya sedang hamil 3 bulan. Saya merasa kebingungan Ustadz. Saya menikah sudah 3 tahun dan anak pertama saya sekarang 2 tahun. Saya masih punya orang tua dan juga saudara, tapi saya merasa kehilangan. Saya merasa tidak percaya diri. Pikiran selalu saja mengatakan untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan ini. Ustadz, suami meninggal tanpa ada tanda-tanda. Saya tidak tahu apakah saya sayang pada suami atau tidak. Selama ini suami saya sayang sama saya karena selama ini rasanya selama bersama ini biasa saja. Apalagi akhir-akhir ini saya ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat dengan suami. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Ustadz. Saya bingung. Terima kasih. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajah Nur, Atep, Okta yang sedang melakukan pelatihan dan semua kru yang menemani kita dan seluruh pejuang, para asatidzah yang mengisi siaran radio kita dengan tujuan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada pencipta kita semua. Mengikuti hidayah, bimbingan, petunjuknya yang tidak akan salah. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha tahu lagi maha bijaksana, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka berbahagialah orang-orang yang kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum saat kita kembali kepada Allah, pada hari yang telah ditentukan, hati kita selalu kembali kepada Allah, mengutamakan Allah dari segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan dunia ini. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Kasus saudari kita yang ditinggalkan suami setelah menikah selama 3 tahun, memiliki seorang anak berusia 2 tahun, dan satu lagi dalam kandungannya. Di saat suami bersamanya, hatinya merasa biasa-biasa saja. Bahkan ada rasa ingin menjauh selama masa-masa hamil yang kedua. Tapi begitu kehilangan suami, dia merasakan kehilangan rasa percaya dirinya. Sebetulnya ini merupakan hal yang wajar. Baik ibu sadari atau tidak ibu sadari, terima atau tidak ibu terima, ibu seorang wanita yang sudah bersuami. Suami yang mengisi hati ibu, walaupun ibu tidak sadari. Tahu-tahu sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati ibu. Betapapun kecilnya rasa cinta ibu padanya. Tahu-tahu meninggalkan ibu secara tiba-tiba, pasti ibu akan merasakan kehilangan, akan merasakan kekosongan. Apalagi kalau ibu memiliki rasa cinta yang cukup mendalam, maka pukulannya akan jauh lebih dahsyat. Dan ini bukan hanya sebatas seorang wanita dengan suaminya atau suami dengan istrinya. Seseorang dengan temannya yang biasa dia berjalan bersama-sama, dia tidak menyadari kedudukan teman tersebut di hatinya. Begitu pergi, dia merasakan ada sesuatu yang hilang di hatinya. Kehilangan ini wajar, tapi perlu menjadi pelajaran buat kita semua untuk menghargai orang yang di sisi kita selagi bersama kita. Karena bila orang tersebut pergi, kita akan menyadari betul-betul bahwa kita telah kehilangan sesuatu. Jangankan teman, bahkan orang yang biasa ya, menyakiti kita, bertengkar dengan kita. Suatu dia meninggal dunia, kita merasakan, ya Allah, kenapa hanya karena hal-hal sepele saya harus bertengkar dengan dirinya. Padahal hubungan di antara kita sebetulnya lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Saya pernah secara langsung mengalami kejadian di antara 2 orang. Berteman cukup lama karena persoalan-persoalan duniawi di mana manusia tidak lepas. Akhirnya terjadi perpecahan di antara keduanya. Dari kecintaan menjadi kebencian dan permusuhan. Dari kedekatan, masing-masing berusaha untuk menjauh, bertemu di acara, saling melengos. Subhanallah, satu hari temannya ternyata mengalami stroke. Koma di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Begitu dia dengar temannya stroke dan masuk di rumah sakit dalam keadaan koma, dia juga kebetulan sedang stroke, sama-sama stroke. Diminta pada anak-anaknya untuk membawa dia ke rumah sakit di atas kursi roda. Begitu datang ke rumah sakit, dia terkena pada hubungan yang begitu lama, hubungan yang cukup baik di antara keduanya. Lalu dia bertanya-tanya, pantas tidak? Hanya disebabkan masalah kecil, dia harus ribut, bermusuh-musuhan. Dia baru sadar selama ini dia diperdayakan oleh syaitan. Dia mencucurkan air mata meminta maaf kepada yang sakit. Pada saat itu tidak sadar. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin perdengarkan pada yang sakit.
Setelah dia menangis, minta maaf, dia pulang ke rumah. Meninggal dunia. Yang sakit dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunkan, kembali sadar, dia dengar temannya datang meminta maaf. Timbul juga penyesalan di hatinya. Kenapa begitu bodoh mengikuti syaitan? Permusuhan dengan teman yang selama ini berpuluh-puluh tahun bersahabat bersamanya. Akhirnya dia sama-sama menyesal, tidak lama kemudian yang ini pun menyusul temannya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, hidup ini betul-betul amat berarti. Kalau diisi dengan kecintaan, persahabatan, kebersamaan, akan membuat pada saat kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sakit, atau meninggalkan dunia, kita terkenang akan keindahan-keindahan amal-amal perbuatan yang kita lakukan, begitu pula persahabatan yang terjalin di antara kita. Tapi pada saat seseorang mengisi lembaran hidup yang begitu berarti dengan coretan-coretan, dengan apa? Dengan catatan-catatan buruk yang dilakukan, maka dia akan selalu betul-betul merasakan tidak nyaman hidupnya. Jadi ibu yang ditinggalkan oleh suami, walaupun ibu tidak terlalu dekat dengan suami, pasti ibu merasa kehilangan. Saya teringat seorang perempuan, kebetulan banyak pelamarnya, banyak pencintanya. Yang di hati dia satu, yang di hati dia di antara sekian banyak hanya satu. Akhirnya satu hari salah satu yang maju melamar dia, sudah terjalin ikatan lamaran. Si perempuan ini tidak memberikan hati karena merasa bahwa dia nggak suka sama ini. Subhanallah, karena si laki-laki tidak mendapatkan sambutan, maka dia memutuskan untuk memutuskan hubungan. Begitu diputuskan hubungan, si perempuan merasa stres yang luar biasa. Merasa terpukul. Walaupun sebetulnya hatinya apa? Tidak bersama pria ini. Karena dia merasakan kehilangan salah satu pengagumnya. Walaupun dia nggak suka, dia kehilangan pengagumnya yang memberikan perhatian buat dia. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Padahal dia tidak menyukai pria tersebut. Aneh gak? Kan aneh luar biasa. Nah itu pelajaran dalam hidup ini. Jangan kita pernah memandang kecil, memandang remeh orang di sisi kita. Dan jangan kita perlakukan seseorang dengan perlakuan yang buruk. Jangankan manusia, binatang. Seekor kucing yang mendampingi kita nggak begitu perhatian di rumah. Terkadang bahkan membuat jengkel kita karena meminta ini, minta itu kan. Begitu dia mati, timbul kesedihan di hati kita. Kenapa kita kurang perhatian sama dia? Betul tak? Betul. Ya. Jadi ibu merasakan perasaan seperti ini wajar. Ini tidak akan berlangsung lama, setelah itu akan hilang. Tapi yang penting ibu belajar menghargai orang yang di sisi ibu. Nah sekarang anak dalam kandungan ibu. Kalau ibu tidak hargai, ibu akan menyesal. Anak yang telah hidup ya dalam kandungan ibu selama 3 bulan. Karena ibu dalam keadaan frustasi, ibu nggak tahu apa yang ibu akan lakukan nanti. Ibu gugurkan anak ibu melakukan satu kejahatan yang akan mendatangkan penyesalan yang panjang. Ibu tidak tahu, mungkin saja anak ini kelak di saat dia lahir tumbuh akan membahagiakan ibu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak orang yang kalian tidak sukai, ternyata apa? Dia lebih baik bagi kalian. Seorang bapak punya anak laki-laki dan perempuan yang selalu dibanggakan laki-laki. Kalau disebutkan anak laki-lakinya wa na'im. Ini tradisi jahiliyah nih. Disebutkan anak perempuannya, dia marah. Paling bangga disebutkan anak laki-laki masing-masing diberikan modal, diberikan usaha. Yang perempuan tidak. Subhanallah, dia sakit stroke. Anak laki-lakinya yang masing-masing sudah berusaha, jarang nengok orang tuanya. Sedangkan yang perempuan yang diremehkan, yang memandikan, yang membersihkan tubuhnya, yang menyediakan makan dengan penuh kesabaran, dibersihkan ayahnya.
si ibu berbisik pada suami yang sakit. Siapa yang perhatikan kamu pada saat kamu sakit? Pada saat kamu lemah butuh anak laki-laki apa anak perempuan kamu? Air matanya berlinang. Oleh karena itu kenapa Rasulullah memuliakan wanita? Baik itu istri, pada masa hidup maupun saat meninggalnya selalu mendapatkan sebutannya. Dan putrinya dikala datang Sayyidah Fatimah, Rasulullah bangun. Dikecup keningnya, didudukkan di tempat duduknya. Dipanggil dengan nama yang indah, Ummu Abiha, kamu adalah ayah, kamu ibu dari ayah. Kalau Rasulullah pulang dari pepergian yang pertama ditengok putrinya. Di saat pergi juga, rumah terakhir yang didatangi rumah putrinya. Menggambarkan bagaimana penghargaan Rasulullah SAW terhadap putrinya. Padahal pada masa jahiliyah wanita itu merupakan apa? Makhluk kelas 3 atau kelas 4 mungkin. Karena apa? Anak laki-laki yang pertama, kemudian kemenakan laki-laki, ketiga saudara laki-laki, sedangkan perempuan dianggap itu kenyataan. Itu masa-masa jahiliyah. Mereka lebih suka mewariskan hartanya pada ponakan laki-lakinya atau saudara laki-lakinya daripada kepada siapa? Anak perempuannya. Karena dianggap anak perempuan ini tidak membawa nama dan kehormatan kaumnya. Jadi ibu hargai nikmat Allah. Anak dalam kandungan ibu saya doakan mudah-mudahan akan menjadi anak yang kelak akan membahagiakan ibu. Yang memuliakan ibu. Ibu sambut dengan hangat, dengan kecintaan. Pada masa-masa ibu mengandung, dia nanti akan merasakan. Walaupun dia belum mendengar, belum melihat ibu. Tapi hatinya merasakan kecintaan yang ibu berikan padanya. Jaga, perhatikan dirinya. Karena kalau ibu menggugur anak-anak tersebut, apa dosa yang dilakukan? Apa kesalahannya? Dia tidak pernah menyakiti ibu, tidak pernah berbuat aniaya pada ibu. Ini merupakan karunia yang Allah berikan. Hargai, insya Allah ibu nanti mendapatkan pasangan yang lebih baik, ya, yang bisa menghargai ibu dan ibu cintai. Dan banyak-banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selagi ibu mengandung, ibu masih dalam keadaan beriddah. Sampai ibu melahirkan anak. Jadi jangan berdekatan dengan laki-laki dulu. Ya. Berapa lama? Sampai melahirkan anak. Wanita yang hamil ditinggal suaminya, ya, dia beriddah, ya, mengikuti waktu iddah yang terpanjang. Iddah wanita yang ditinggalkan suami 4 bulan 10 hari. Ya. Iddah wanita hamil sampai dia melahirkan anaknya. Kalau dia baru hamil 3 bulan berarti masih ada 6 bulan lagi kan? Maka dia beriddah dengan waktu 6 bulan bukan dengan 4 bulan 10 hari. Karena statusnya hamil. Kalau dia katakan baru ditinggalkan oleh suaminya 8 bulan kandungan. Tinggal sebulan kan? Maka dia harus beriddah dengan iddah 4 bulan 10 hari. Jadi beriddah dengan waktu yang lebih panjang. Dan ibu sabar, terima apa yang dari Allah Ta'ala. Karena kematian suami ibu bukan kehendak dia atau kehendak ibu, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak dalam kandungan juga buah yang Allah anugerahkan, karunia yang besar. Karena walaupun ibu ingin, suami ingin, belum tentu ibu akan mendapatkan anak. Berapa banyak orang yang berkeliling berobat ke sana kemari untuk mendapatkan anak, mereka tidak dapatkan. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah, hargai orang yang di sisi kita, berbuat kebaikan untuk menumbuhkan rasa cinta. Dan ini merupakan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam. Iya, apa yang Ustadz Hussein sampaikan mudah-mudahan menguatkan hati. Jangan pernah biarkan keinginan untuk membuang buah hati kita yang masih ada di dalam kandungan, yang peninggalan terakhir ya Mas Krisna ya dari suami kita. Terus kalau yang akan disampaikan oleh Pak Abu Bakar, psikolog kita kira-kira akan lebih menguatkan dari sudut pandang sebelah mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan berbagai macam contoh kehidupan dalam diri kita dan berbagai macam
suatu itibar yang membuat diri kita bisa berpikir, bisa merenungkan apa yang sebaiknya kita akan lakukan. Karena benar-benar kita tahu itu yang benar. Kata benar dan baik, inilah yang akan selalu menjadi diri kita. Karena ketika kita lepas dari kata benar dan baik, maka kita akan selalu berpikir bahwa salah, salah, salah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, itu adalah kebaikan dalam kehidupan kita kalau kita ingin memperhatikannya. Kasus kisah-kisah yang kita dapatkan, bagaimana seorang menyintai atau tidak dicintai. Ada orang yang dicintai, tapi dia nggak mau menyintainya. Ada orang nggak menyintai, tapi dicintai. Nah, di sana itu adalah satu proses di mana ada interaksi. Kalau satu tidak, yang satunya mengejar, maka interaksinya tidak seimbang. Tapi kalau saling menyintai, maka dia akan mempunyai keseimbangan. Nah, proses dalam keseimbangan itulah yang membuat kedamaian dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, sesuatu yang dimana proses keseimbangan itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan dia. Seorang ibu yang sedang mempunyai perasaan gundah terhadap kehilangan suaminya. Tiba-tiba dia hilang, yang sebetulnya apakah saya sayang sama dia atau tidak. Dia sendiri bingung, kenapa kok saya sekarang menjadi kehilangan? Kenapa kok saya sekarang mencari? Waktu ada, dia tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau waktu ada, dia membiarkan saja. Sampai-sampai dia ada seperti tidak ada. Mungkin bisa terjadi. Namun ketika dia benar-benar tidak ada, di saat itulah perasaan hilang. Ketika kita merasakan hilang, karena kita tidak pernah merasakan keseimbangan itu. Keseimbangan inilah yang membuat proses diri kita, bila tidak ada, kita takut kegelisahan itu terjadi. Karena dia ada di bagian dalam hidup kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita, seperti yang tadi diterangkan. Tetangga kita pun, kita bersama, itu adalah bagian dari hidup kita. Sebaiknya kita harus punya seperti itu. Namun, kadang-kadang kita merasakan meremehkan, atau berlebihan. Tidak ada proses keseimbangan. Tidak mengukur dalam proses dirinya. Itulah yang ketika kita kehilangan, benar-benar hilang. Dan di saat itu bingung, kaget. Karena kita kehilangan. Tapi kalau kita punya keseimbangan, kalau kita sayang, dia pergi, rasa sayang itu ada masih di dalam diri kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus bingung? Karena dia ada di dalam diri kita. Rasa sayang itu masih ada dalam diri kita. Tapi ketika rasa sayang itu tersembunyi, tidak pernah kita nikmati. Ketika dia pergi, baru rasa sayang itu, ya seandainya, ya kalau misalkan dia masih ada. Kalau dia sayangnya juga berlebihan sayang, ketakutan nanti ditinggalkan, ketakutan di seperti ini. Karena begitu sayangnya, takut berbagai macam. Ketika dia sudah tidak ada, dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia sayangnya berlebihan. Karena dia tidak menikmati. Rasa sayang yang berlebihan tidak menikmati, yang biasa-biasa di bawah kesayangan, keseimbangan tersebut pun tidak bisa menikmati. Oleh karena itu, ciptakan rasa sayang itu yang benar-benar sayang. Yang benar-benar masuk ke dalam dirinya. Insya Allah kita tidak akan pernah merasakan. Oleh karena itu, kalau kita ketakutan, lu bagaimana nanti, tidak. Rasa sayang kita sama suami yang telah meninggalkan kita, itulah yang kita pertahankan dalam diri kita. Karena kita sayang. Perhatikan, karena kita sayang.
Karena kita sayang. Kalau kita punya rasa sayang, insya Allah kita akan terus berada di dalam hati kita. Tapi kalau kita merasa, saya sayang nggak sih ya? Masih bingung juga. Ketika suami nggak ada, dia nyariin. Dia mencari rasa sayang di mana. Kalau rasa sayang berlebihan, dia kehilangan. Ya nanti saya masih apa dong? Karena dia sudah melampaui batas dirinya, dia tidak pernah tahu dirinya. Oleh karena itu kembali kepada diri kita, kembali kepada fitrah yang tadi dijelaskan, bahwa inilah kehidupan kita. Hati-hati, jangan sampai kita lalai sama diri kita. Ketika kita sayang, itu ada diri kita. Jangan kita lepaskan semua untuk orang lain. Jangan kita habiskan untuk orang lain. Sampai mati, saya akan terus bersamanya. Tidak bisa. Itu bukan kata-kata. Saya sayang sama dia. Ketika kita berada bersamanya, katakan sayang. Bagi mereka yang belum ditinggal, bagi mereka yang masih bersama, ciptakan rasa sayang itu keseimbangan. Jangan sampai nanti tertinggal, disitulah kamu kehilangan. Tidak. Tidak ada yang namanya hilang ketika kita punya rasa sayang. Oleh karena itu, pertahankan rasa sayang kita. Insya Allah kita akan lebih baik. Insya Allah. Pak Abu Bakar, kalau ditinggal meninggal, itu tidak ada goresan apapun kan? Dalam artian terkait dengan kasih sayang tadi. Kalau suaminya meninggalkan dia bukan karena kembali kepada Allah, tapi karena menikah lagi, apa yang harus dilakukan oleh sang istri yang hamil 3 bulan ini? Masya Allah. Ditinggalkan begitu saja karena ada luka di hatinya. Ada luka ketika suami memisahkan, meninggalkan tapi masih ada bersama orang lain. Kalau seandainya kita itu pada saat itu kita sayang banget sama suami, kemudian suami pergi bersama orang lain, itulah hancur hidup kita. Atau kita pertamanya cuek aja sama suami, tiba-tiba suami pergi bersama orang lain, kita juga akan hancur. Karena dia adalah bagian dari hidup kita ketika kita menikah. Nah, saat inilah ya, kita harus merenungkan apa yang terjadi ketika sang suami pergi ke orang lain. Apa yang terjadi? Ikhlaskah kita? Siapkah kita? Ini yang harus kita perhatikan. Kalau terjadinya ada goresan-goresan yang tidak menyenangkan, saat itulah jangan percaya bahwa saya enggak peduli saya. Biarkan, karena dia memang kejam. Mungkin dia merasa dirinya jahat sama kita. Dia melakukan yang enggak baik sama kita. Biarkan dia pergi sama. Biarin itu perempuan, rasain juga. Tidak, kita akan tetap merasakan itu. Kita akan merasakan kehilangan. Kita mungkin di mulut mengatakan seperti itu. Tapi di hati kita bingung, gelisah. Kenapa? Atau kita pergi sama orang lain juga. Nggak bisa. Kecuali di jalannya Allah mungkin itu bisa. Tapi kalau kita lari ketika suami kita menikah pada yang lain atau pergi menceraikan kita, mentalak kita, terus kemudian dia menikah pada orang lain, kemudian kita nggak peduli, kita bermain sama orang lain pula, kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah tenang. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita akan lakukan? Ingat, Allah akan menuntun kita ketika kita tahu apa yang kita lakukan. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kesenangan apa yang sudah kita lakukan. Ini yang kita harus perhatikan. Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah melakukan kebaikan? Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, seringkali kita mengatakan, saya belum bisa apa-apa, saya belum seperti ini.
perhatikan, sekecil apapun kebaikan yang kita sudah lakukan, perhatikan pada diri kita. Karena kalau kita sudah bisa merasakan kebaikan ke dalam diri kita, insya Allah kebaikan itu akan terus naik. Kebaikan itu tidak akan pernah berhenti. Dan kebaikan itu akan meminta kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Sama ketika kita melakukan sesuatu yang nggak baik. Sesuatu yang nggak baik itu kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita komentari, maka dia akan terus mengejar kita. Oleh karena itu, kita ditinggal oleh siapapun. Tapi kita pernah melakukan kebaikan, kita dekat pada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah merasakan itu. Siapapun yang meninggalkan diri kita. Masya Allah. Ustadz Hussein, alasan apa sih pria istrinya hamil 3 bulan kok ditinggal cerai? Bukan ditinggal cerai, ditinggal menikah lagi. Terus tadi seperti yang ditanyakan kepada Pak Abu, istrinya harus ngapain dengan kondisi seperti ini? Sedih, tapi bingung. Ada pendidikan yang salah yang dilakukan orang tua terhadap putri-putrinya. Ketika dididik anaknya, kamu tuh harus betul-betul mempersiapkan diri kamu untuk mandiri. Jadi kamu tidak bergantung pada suami kalau kamu menikah. Kalau suami kamu macam-macam, kamu tidak bergantung pada suami. Si perempuan bekerja hingga memiliki kedudukan yang baik. Kemudian dia menikah. Menikah. Pada saat dia menikah, dia merasa sudah punya asuransi. Kalau suaminya meninggalkan dia bisa hidup mandiri. Keadaan ini mirip dengan pemilik kapal yang mengangkut kayu. Sebelum dia mengasuransikan kapalnya, itu betul-betul dia berusaha berjuang untuk menyelamatkan kapalnya di tengah-tengah badai. Begitu juga kepada pengemudi kapalnya, agar bisa dalam keadaan selamat. Subhanallah, dengan perjuangan ini dia merasakan apa? Merasakan arti dari nikmat yang Allah berikan. Di saat dia mampu menyelamatkan kapalnya, dia merasakan betul-betul rasa bahagia yang luar biasa. Semenjak dia mengasuransikan kapalnya, ketika dengar ada badai, ada ini, dia mengatakan, tidak menjadi soal. Kalau kapal saya tenggelam dan isinya ada asuransi yang bakal menggantikan. Ini bukan cerita kosong, tapi true story. Begitu juga perempuan, dia mengasuransikan kebahagiaannya, keselamatannya pada usahanya. Akhirnya terjadilah apa yang ditakuti. Suami yang dicintai, suami yang mencintai dirinya, pergi meninggalkan dunia atau meninggalkan dirinya dengan wanita lain. Dia merasakan pukulan yang luar biasa. Ternyata kemandirian dia dalam ekonomi tidak bisa sama sekali mengisi kekosongan jiwanya. Kalau segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, kehampaan bisa diisi dengan uang, niscaya yang paling kaya, yang paling bahagia siapa? Yang paling bahagia adalah orang-orang yang paling kaya. Betul enggak? Kalau seandainya segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, maka orang kaya akan membeli kebahagiaan, sedang orang miskin tidak akan menikmati kebahagiaan sama sekali. Justru yang sebenarnya kebalik. Betul enggak? Banyak orang-orang miskin sederhana, suami istri tinggal dalam sebuah gubuk, hidup mereka bahagia karena tidak terlalu banyak keinginan. Tidak banyak keinginan, syukur dengan apa yang Allah berikan, dia hidup bahagia. Jadi salah besar kalau seorang tua mendidik anak perempuannya, untuk apa? Mengasuransikan keselamatan hidupnya pada kemandirian maupun pada usahanya. Salah besar. Begitu juga sebuah kesalahan di saat wanita mengasuransikan kebahagiaan hidupnya pada suaminya. Karena suaminya manusia. Saat ini bersamanya, besok saja bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sehat, besok bisa aja sakit. Sekarang punya pekerjaan baik, besok bisa di PHK. Oleh karena itu seharusnya setiap wanita, begitu juga setiap pria, menyandarkan hidupnya pada Allah. Kalau dia menyandarkan hidupnya pada Allah, tidak akan ada kehilangan. Kecuali Allah bisa menggantikan. Oleh karena itu saya jumpai banyak wanita-wanita salihah.
yang menggantungkan hidupnya pada Allah. Bukan pada apa yang dimiliki. Dia kaya raya, dia punya usaha, tapi digantungkan hidupnya pada Allah. Dia beramal, berinfak. Pada saat suaminya pergi meninggalkan dia menerima dengan penuh kepasrahan. Suaminya merupakan pasangan yang Allah pasangkan buat dirinya. Dan Allah punya hak untuk menariknya kembali. Karena dia sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia. Lalu sisa hidupnya, dia jalankan di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang hilang dengan anak-anaknya yang baik, yang soleh. Kalau tidak, Allah bisa saja gantikan dengan suami yang baik, yang mencintai dirinya. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan orang yang menitipkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menggantungkan hidupnya pada usahanya, pada kedudukannya, pada jabatannya, atau pada suaminya, atau pada istrinya, dia orang yang pasti akan merasakan kehilangan, dan di saat dia hilang akan mengalami pukulan yang amat mengerikan. Tapi di saat dia bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi penghibur dirinya, akan menjadi pelipur laranya, akan menjadi betul-betul apa? Yang menjadi penopang yang menopang hidupnya. Baik itu wanita maupun laki-laki. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi bagi seorang wanita yang kehilangan suaminya, atau seorang suami yang kehilangan istri yang dicintai, saya bertanya, perpisahan ini satu hal yang wajar bukan? Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, tidak ada jamuan yang tak bubar. Betul enggak? Saat ini kita bersama istri, bersama anak kita, satu hari kita harus siap. Kita yang pergi atau istri kita yang meninggalkan kita. Yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita hidup dalam keadaan soleh. Berbuat kebajikan, tidak menyakiti orang yang di sekeliling kita, baik istri, anak. Berbakti pada ayah ibu kita. Dengan nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, bukan orang-orang yang ingkar. Tapi di saat seseorang menjadikan dunia sebagai pegangan sandarannya, demikian pula harapannya, maka tak ubahnya bagikan apa? Bagikan seorang yang menulis di atas air. Betapapun seringnya dia menulis, akan hilang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tambatan hidup kita. Jadi dalam menghadapi cobaan ini, pria maupun wanita, di saat dia menghadapi cobaan, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, Allah sudah mengatakan dalam suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kami benar-benar telah menetapkan untuk menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, sedikit yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketakutan, kegelisahan. Kalian goyah apa tidak? Kalian keluar dari kebenaran apa tidak? Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta benda, bekal hidup berkurang, tabungan-tabungan mulai menipis. Begitu juga kehilangan apa? Kehilangan orang yang kita kasihi. Berkurangnya juga apa? Hasil-hasil bumi yang menjadi kebutuhan pangan. Tadinya usaha kita, pertanian kita apa? Dalam keadaan baik, tak tahu ternyata datang hama memakan hasil-hasil panen kita yang belum kita panen. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menetapkan hal ini bagi setiap manusia. Kalau dia bersembunyi di sebuah pulau, ya, jauh dari manusia, Allah akan kirimkan cobaan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu Allah katakan, sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Mereka-mereka yang setiap kali terkena musibah, mereka sadar. Inna lillah, kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak semuanya kita akan kembali kepada Allah. Nabi Ayub dicoba pertama dengan hartanya. Yang berkurang sedikit demi sedikit. Anaknya satu persatu dipanggil oleh Allah. Setiap mengalami cobaan, dia mengatakan inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhab. Bagi Allah, milik Allah apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan, dan menjadi hak Allah untuk mengambil alih apa yang pernah diberikan. Sampai tubuhnya terkena penyakit, dia tidak mengeluh sedikit pun.
Jadi sebaik-baiknya hamba itu yang sadar bahwasanya kehidupan dunia tempat dia menjalani ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dia untuk berserah diri kepada Allah, bersabar, kemudian menegakkan sholat sebagai bala bantuan dalam menghadapi cobaan hidup ini. Hingga tetap dia tegar dalam kebenaran, dalam keridhaan Allah, apapun yang datang kepadanya. Saya kenal Ustaz Abu Bakar beberapa orang yang dianggap lemah. Seorang perempuan ditinggalkan suaminya. Punya beberapa anak, laki-laki masih kecil-kecil dan perempuan. Waktu suaminya meninggal dunia, dia mengalami pukulan yang berat. Walaupun suaminya bukan orang kaya, suaminya memberikan nafkah buat dia. Ke pasar dengan susah payah naik sepeda, berdagang, memberikan nafkah buat istrinya. Jadi istri tidak pernah berpikir soal apa? Paling mengurus anak, memberikan nafkah buat siapa? Mengurus anak, memasak, merawat anak-anaknya. Begitu suaminya meninggal dunia, dia mengalami pukulan yang berat, dia bingung bagaimana menghidupkan anak yang begini banyak dalam kondisi yang sulit. Akhirnya dia pasrah. Kepada siapa coba? Orang di sekeliling dia dalam keadaan susah. Semua dalam kondisi yang kurang. Akhirnya jalan satu-satunya dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya. Dia memiliki anak yang cukup banyak, laki-laki yang kecil-kecil dan perempuan. Satu pun belum ada yang bisa bekerja. Allah kasih subhanallah, dia mulai berpikir untuk berdagang. Tapi gak punya modal. Datang kepada salah satu kenalannya, menceritakan keadaannya, dia ingin berdagang. Kebetulan teman dia mengatakan apa? Saya punya barang cukup banyak, kamu ambil. Yang mana kamu suka, yang bisa kamu dagangkan, kamu gak usah pikir soal bayar dulu. Akhirnya dia coba-coba ambil barang. Subhanallah. Ketika dia akan dagang, sebagai orang bilang percuma. Orang lagi susah, mau beli ini aja susah, apalagi beli barang-barang yang harganya sekian. Karena dia gak punya jalan lain, dia paksakan dirinya. Dia keluar bawa dagangan, ditawarkan sama orang-orang, yang pernah ditawarkan sama teman-temannya nih. Ternyata Allah yang menggerakkan hati orang. Melihat janda memiliki beberapa orang anak ini. Setiap dia tawarkan barang sama orang, orang beli. Bahkan ada yang menambahkan. Karena mengingat ini janda punya anak apa? Banyak. Dan tidak keliling untuk meminta. Orang tambahkan buat dia. Akhirnya apa? Dari orang yang putus asa, dia merasakan dia punya harapan ternyata. Bagaimanapun sulitnya Allah kuasa untuk memberikan rezeki. Akhirnya Allah kasih ya, dari seorang yang kehilangan harapannya menjadi orang yang Masya Allah punya semangat berusaha menjadi pengusaha pedagang yang besar. Anak-anaknya sekolah berhasil lulus, sukses menjadi pengusaha. Dibesarkan oleh seorang wanita yang ditinggalkan suami pada saat anak-anaknya satu pun belum bisa ada yang bekerja. Sampai orang mengatakan sekian banyak laki-laki bingung. Di depan rumahnya tidak tahu harus kerja apa, padahal tubuhnya kuat. Wanita ini Allah kasih. Ternyata bisa menjadi apa? Orang-orang yang bermanfaat untuk keluarganya. Bahkan tangani juga dermawan untuk memberikan bantuan pada orang-orang di sekitarnya. Setiap ada orang susah, dia ingat dirinya. Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ada orang bilang apa? Ente mau dagang, berapa harga barang ente? 1 juta. Anak dagang spray 3 bulan bayarnya. Dicicil masih endet-endetan. Apalagi ente, barang 1 juta, 2 juta. Tapi Allah kasih subhanallah. Rizki Allah berikan. Bukan pakai perhitungan manusia. Tapi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Maka jangan pernah kita duakan Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Allah jadi harapan sadaran hidup kita. Allah terus akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jangan bergantung pada usaha. Jangan bergantung pada diri kita. Jangan bergantung pada orang yang kita cintai. Tapi gantungkan hidup kita dan orang yang kita cintai. Usaha kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang-orang seperti ini hidupnya akan damai dan aman. Wallahu a'lam. Jadi asuransikan kebahagiaan dan kedamaian hati kita hanya kepada Allah semata.
Kalau seandainya pasangan kita yang bikin masalah, bagaimana kita bisa pasrah bongkoan gitu sama Allah, tapi tetap bersikap manis pada pasangan? Ada tipsnya nggak? Karena ini terkait dengan soal rasa yang sejak awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika rasa kita benar-benar indah pada Allah, insya Allah di sekitar kita pun indah. Ketika kita bisa merasakan apa yang kita lakukan, kita nikmati, kita yang ada dari Allah, pasti yang di dekat kita pun akan merasakan yang sama. Tinggal bagaimana kita bisa menikmati nikmatnya pemberian dari Allah dan kita kedekatannya pada Allah. Karena rasa, ketika kita bergantung pada Allah, itu peristiwa sering terjadi. Kok lama banget. Jadi kita berharap, harapan itu yang seringkali kita berharap kepada sesuatu nggak dapat, padahal banyak yang diberikan. Ini yang kita nggak pernah perhatikan. Karena kita ingin merasakan tersebut, padahal yang datang yang lain. Kita nggak bisa merasakan kedatangan yang lain, akibatnya nggak bisa dapat rasa itu. Oleh karena itu, apa yang datang pada kita, apa yang bisa diberikan oleh Allah kepada kita, ya itulah yang kita rasakan. Jadi bukan yang tidak ada, yang kita harapkan lebih, yang kita maukan, yang kita keinginan, yang berlebihan tersebut nggak dapat. Padahal yang kita miliki itulah yang kita nikmati. Jadi harapkanlah apa yang ada di hadapan kita. Harapkanlah, senangkanlah yang kita dapatkan. Di saat itu kedekatan kita sama Allah akan lebih nyaman. Jadi rasa kita, pemberian Allah benar-benar kita bisa menikmatinya, maka dengan siapapun kita bisa mampu menikmatinya. Ketika kita sendiri nggak bisa menikmati diri kita, bagaimana kita mampu menikmati bersama dengan orang lain? Insya Allah seperti itu. Dan karena masih ada waktu, Ustadz Hussein bisa tambahkan apapun perilaku pasangan kita, biar kita nggak baper gitu. Memang kita hanya kepada Allah semata mengasuransikan kebahagiaan. Tapi kan manusia biasa suka sulit, Ustadz. Sering kali membanding-bandingkan. Yes. Orang yang dekat dengan kita dengan orang lain. Contohnya, orang sering lihat sinetron. Dia bilang suami saya ini kurang apa? Kurang hangat, kurang mesra. Dibandingkan dengan kisah-kisah sinetron. Yang kalau kita perhatikan, sebetulnya hanya merupakan peran yang diperankan, bukan menggambarkan apa. Ada satu kisah seorang artis menikah dengan sama-sama artis. Begitu menikah, si laki-laki merayu gitu perempuan. Si perempuan bilang, saya mau tanya sama kamu. Ini yang kamu ucapkan dari hati kamu, apa hanya peran seperti yang kamu biasa perankan? Si laki-laki langsung diam. Laki-laki langsung diam. Si laki-laki juga nggak percaya terhadap apa? Apa yang diucapkan. Karena dia biasa memerankan hal tersebut. Si perempuan lebih ragu lagi. Akhirnya nggak lama mereka berpisah. Jadi kalau seandainya kata-kata manis, kata-kata indah hanya merupakan peran dalam sebuah drama, maka tidak akan pernah orang mencicipi kebahagiaan. Nah terkadang kita bandingkan rumah tangga kita, istri kita, dengan apa-apa yang kita saksikan dalam apa? Dalam drama kehidupan yang diperankan dalam sinetron, dalam film, dan lain sebagainya. Lagi orang sekarang ini gemar menyaksikan film-film dan drama Korea. Bukan hanya gadis muda, nenek. Yang gigi tinggal satu sambil nyisik. Selama ini kita dibohongin sama suami kita ya. Bayangkan coba. Jadi dia merasa selama ini berumah tangga dibohongi oleh suami kita katanya. Coba suami kita sama seperti ini katanya. Kata-katanya manis. Dia nggak tahu kehidupan aktor artis di Korea. Bagaimana dia nggak tahu. Perselingkuhan yang terjadi, keributan di luar. Cuma yang ditampilkan dalam apa? Dalam drama berbeda. Oleh karena itu, kebanyakan orang itu lebih suka hidup bersama khayal yang indah. Betul enggak? Semakin muluk khayalnya, semakin betul-betul menawan dan menarik.
Tapi kalau kisah-kisahnya datar-datar saja bagaimana? Nah sekarang Allah anugerahkan kita, katakan seorang suami. Berarti itu kan apa? Itu yang Allah halalkan buat kita. Kenapa kita nggak berusaha untuk memupuk, menyiram kecintaan kita dengan sikap kita yang baik dan mulia? Karena terang-terangan, kecintaan suami juga tidak lepas dari apa? Dari sikap kebaikan istri. Ada sebuah kisah, ini kisah-kisah yang saya ceritakan, kisah ya, pengalaman yang terjadi, bukan sebuah dongeng. Seorang laki-laki melamar seorang wanita. Istrinya cantik jelita, laki-lakinya biasa-biasa aja. Waktu si perempuan dilamar, dia menjerit, nangis. Menjerit dan menangis. Bisa dibayangkan bagaimana? Tapi karena bujukan-bujukan terpaksa. Sampai di wadah pun mukanya asam luar biasa. Cantik gila. Subhanallah. Bersama perjalanan waktu si laki-laki ini bersikap lemah lembut, perhatian, peduli. Sampai si perempuan tidak lagi melihat wajahnya, melihat suami yang penuh keindahan. Masya Allah. Ada seorang wanita berkata pada suaminya. Ini dalam kisah-kisah orang-orang soleh di masa lampau. Dia berkata pada suaminya, insya Allah ya, saya ini berharap bahwa saya sama kamu masuk ke dalam surga. Saya berharap ya, saya dan kamu memiliki harapan masuk ke dalam surga. Si suami bertanya, dasarnya apa? Kita ini bukan orang-orang yang banyak melakukan amal-amal kebaikan. Dasarnya, saya wanita yang cantik. Dicoba menikah dengan seorang pria ya, yang tidak tampan seperti kamu. Saya bersabar. Allah akan membalas orang yang bersabar. Saya melayani kamu ya, dengan penuh kesabaran, mata saya tidak menoleh ke sana kemari. Dan kamu dicoba oleh Allah dengan seorang istri yang cantik. Di luar perhitungan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasan orang yang bersyukur dan bersabar adalah surga. Karena si laki-laki bersyukur, bersikap lembut, baik pada istrinya. Selalu dia merasa dia ini gak pantas dapat wanita seperti ini. Oleh karena itu dia hargai istri yang luar biasa. Nah kebanyakan orang ini gak bisa menghargai nikmat Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertanya, Ustaz Hussein, istri kamu yang paling cantik siapa? Wanita yang paling cantik siapa? Istri saya. Istri saya yang paling cantik. Dia yang halal buat saya lihat, yang layak buat saya sentuh, betul enggak? Yang mendampingi saya. Kalau saya nggak bisa menghargai nikmat Allah, lalu memandang wanita di sekeliling saya seorang bodoh. Apa arti kita melihat keindahan di luar yang bukan milik kita? Betul enggak? Seandainya Allah berikan apa yang kita inginkan, belum tentu kita mampu. Jadi hargai nikmat Allah. Berbuat baiklah pada pasangan kita, pada anak kita, akan menumbuhkan rasa cinta, rasa percaya di hati mereka. Dan subhanallah mereka juga akan menyikapi kita dengan sikap-sikap yang sebaik-baiknya. Hingga Allah katakan apa? Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberikan kebaikan, balas dengan yang lebih baik, aurudduha. Nah, sikap baik ini secara fitri, secara insani akan mengundang kebaikan. Tapi kalau kita acuh tak acuh kepada pasangan kita karena kurang manis, ya, pokoknya katakan ya, kurang sedap, kurang apa, dia juga akan merasakan hal yang sama kan. Sorot mata kita itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap jiwanya. Oleh karena itu seperti Ustaz Abu Bakar bilang tadi apa? Itu perlu kita membangun aura yang sehat, yang baik. Kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kita juga bersikap hangat pada pasangan yang menjadi pasangan kita yang dikaruniakan Allah. Kecuali kalau pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh agama. Dia meninggalkan sholat, dia minum minuman keras, dia berjudi atau dia berzina. Si perempuan sudah berikan nasihat, dia tidak mau. Dia punya hak untuk, bukan karena hal-hal yang sifatnya apa? Rupa ya, atau masalah harta, tapi karena perilakunya yang tidak sesuai dengan agama Allah. Karena suami menjadi pendamping menuju Allah, istri juga menjadi pendamping menuju Allah. Nah kalau yang satu ke selatan, satu ke utara, mana mungkin bisa jalan sama-sama? Betul enggak? Tapi walaupun berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bangsa, ya, berbeda status, kalau dua-duanya menuju Allah, pasti mereka akan bertemu. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam hidup kita, libatkan Allah dalam semua sikap dan kebijakan kita. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Wallahu a'lam. Keren banget ya Mas Krisna. Jadi ikhwan akhwat, seperti apapun pasangan kita,
syukuri saja karena kita mengasuransikan kebahagiaan kita kepada Allah semata, dan kalau bisa Mas Krisna, apapun pasangan kita tetap hand in hand, saling bergandengan tangan menuju ke surganya Allah. Terima kasih Ustadz, sayang waktunya habis Mas Krisna. Baik kepada pasangan kita, selalu berbuat baik dan bersyukur. Menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, kunci dari sebuah ketenangan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atep Setiabudi, kemudian Okta, Fahri, Anis, dan juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.